Halo Anda semua para pencari keadilan di seluruh Indonesia. Ada belait yang sangat menarik. Pada tahun 2020 lalu, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang dikenal dengan PP Kebiri. PP ini menarik sekali karena melegalisasi hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosa anak. Nah, PP Kebiri ini juga mengatur pemasangan alat deteksi elektronik dan publikasi identitas pelaku kejahatan seksual. Nah, sekarang pemerkosa anak sudah bisa dikebiri dan pelaku cabul sudah bisa dipasangi alat deteksi elektronik. Bisa disebut sebagai chip. Pro kontra tentang kebiri ini sebenarnya sudah menjadi diskursus yang menahun. Aktivis perlindungan anak dan anak-anak korban kekerasan seksual serta orang tuanya adalah kelompok yang sangat pro terhadap hukuman kebiri ini. Sementara aktivis HAM, rohaniawan, dan dokter menolak kebiri karena dianggap mengurangi tingkat kesehatan. Padahal fungsi seksual adalah kodrat manusia, hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Non-derogable right. Nah, karena itu, Ikatan Dokter Indonesia menolak keras kebiri karena dianggap melanggar kodeki atau kode etik kedokteran Indonesia. Nah, namun dengan berlakunya PP ini harusnya tidak ada lagi pro dan kontra atau silang pendapat mengenai kebiri, karena siapapun wajib tunduk pada hukum yang berlaku. Pertanyaannya, apakah pelaku pemerkosa anak atau pelaku cabul anak harus dihukum sesadis ini? Nah, masih adakah nilai-nilai kemanusiaan atau HAM yang berlaku bagi pelaku pemerkosa atau pelaku cabul? Nah, kebiri ini membayangkan saja kita sudah ngilu. Belum lagi ada stigmatisasi lingkungan yang memperburuk aspek psikis. Tetapi positifnya adalah agar ada deterrent efek atau efek cegah sehingga tidak semakin buruk fenomena kekerasan seksual ini. Permasalahan kekerasan seksual pada anak ini sama persis seperti teori fenomena gunung es atau iceberg teori yang dicetuskan oleh Sigmund Freud. Nah, teori ini menjelaskan bahwa apa yang terungkap, apa yang kelihatan itu sedikit, tetapi yang tidak kelihatan dan yang tidak kita ketahui jauh lebih masif. Kasus terbaru yang sedang menjadi perhatian publik yaitu Wildan Masuri, pelaku pemerkosa anak yang sekarang teridentifikasi 14 santriwati, Yunisari Anggraini, ya, pelaku persetubuhan dan cabul. Sekarang korban yang teridentifikasi 17 bocil. Kemudian Rubiansa, pelaku eksploitasi seksual anak. Sekarang yang teridentifikasi 36 anak atau 34 anak. Nah, berdasarkan fenomena gunung es tadi, maka diyakini korban kekerasan seksual terhadap anak yang tidak diketahui atau yang tidak kita sadari jauh lebih masif, karena masih ada korban yang menutup-nutupi kejadian. Mereka tidak mau karena menganggap sebagai aib. Di antara korban-korban eksploitasi dan kekerasan seksual tadi, ternyata sudah ada yang mengalami perilaku menyimpang. Nah, kalau sudah begini, anak yang sebelumnya menjadi korban bisa menjadi pelaku. Namun di dalam perlindungan anak, korban dan pelaku tetap dianggap sebagai
korban. Nah, dalam hal ini jaksa tidak perlu debat soal pro dan kontra, karena PP ini sudah final, sudah berlaku dan ditopang oleh landasan-landasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang kuat. Sudah melewati uji publik, uji hukum, dan uji nilai. Tidak hanya jaksa, kesadaran masyarakat tumbuh untuk menopang upaya-upaya bersama menormalisasi kedaruratan kekerasan seksual. Harus dipahami memang bahwa PP ini adalah sebuah terobosan hukum. Nah, jadi penghukuman dalam PP ini karena peranata-peranata hukum konvensional harus dilakukan pembaharuan. Karena itu pula maka tuntutan jaksa bagi pemerkosa anak dan cabul tidak boleh linear dengan peranata-peranata hukum yang lama. Tetapi sayangnya 2 tahun sejak berlakunya PP Kebiri ini, baru 5 predator seksual yang dituntut Kebiri dan divonis Kebiri. Nah, yaitu Muhammad Aris, pemerkosa 9 anak di Mojokerto, Rahmat Santoso Slamet, pemerkosa 17 siswi, kemudian AM, pemerkosa anak kandung di Banjarmasin. Nah, terakhir adalah Dian Ansori, ya, lebih bejat lagi karena memperkosa korban perkosaan, ya. Ada juga yang lebih ramai, Heri Wirawan, pemerkosa santriwati, 9 diantaranya melahirkan bayi. Nah, dari 5 pelaku, Muhammad Aris adalah orang pertama di Indonesia yang divonis Kebiri. Ternyata belum ada satupun yang dieksekusi Kebiri. Nah, Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan dominus litis tertinggi di Indonesia harusnya mencari solusi secepatnya. Kalau bagi dokter Indonesia Kebiri dianggap sebagai pelanggaran Kodeki, hadirkan saja dokter dari Korea Selatan, Rusia, Ukraina untuk membantu Kebiri. Dokter-dokter di sana tidak mengenal Kodeki. Biarkan dokter Indonesia bertindak sebagai pengawas. Kebetulan ada Wildan Masuri, ya, pemerkosa 14 santriwati, ada Yunisari Anggraini, pelaku persetubuhan dan cabul terhadap 17 bocil di Jambi. Kemudian ada Robiansa, pelaku eksploitasi seksual 36 anak di Lampung yang sedang dalam due process of law. Tuntutlah mereka dengan Kebiri, pemasangan chip atau publikasi identitas. Nah, tujuannya agar ciri-ciri pelaku dikenal oleh masyarakat luas. Nah, ini bisa dibayangkan, ya. Bisa jadi sudah lupa bernapas. Mayat pun mungkin akan minta untuk menutupi mukanya saking malunya. Nah, walaupun dampak publikasi ini yang saya gambarkan tadi luar biasa, saya yakin tidak akan mampu memulihkan anak-anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual. Anak dan orang tua bisa saja menganggap bahwa hukuman tambahan Kebiri atau pemasangan alat deteksi elektronik atau chip atau publikasi identitas pelaku, denda, kurungan, penjara atau pidana mati sekalipun tidak akan setimpal dengan apa yang dirasakan oleh anak-anak korban kekerasan seksual, orang tua dari anak-anaknya, kemudian keluarga. Kenapa?
Karena anak atau korban yang masih anak-anak bisa saja mengalami luka berat, goncangan jiwa yang luar biasa, traumatik yang mendalam, depresi, tertekan, murung, ya, bisa tertular penyakit menular. Nah, bahkan bisa hilang fungsi reproduksi, bahkan bisa kehilangan nyawa. Belum lagi dampak psikologis bagi orang tua atau keluarga korban yang terdekat. Silakan share video ini untuk membangun kesadaran masyarakat, melindungi anak-anak kita.